Kalau hal-hal lainnya lagi, makanya kami melihat bahwa peristiwa ini, perkara ini sudah 8 tahun lamanya. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah dua figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Tadi disebutkan juga kan, Ya. dijelaskan juga kan tadi karakter atau sosok yang berbeda itu seperti apa? Iya, kita sudah menjelaskan mulai dari ciri-ciri fisik, iya kan, kemudian alamat, iya kan, usia juga semuanya berbeda. Iya, berbeda. Jadi Tidak bisa kita memaksakan. Makanya kami mengajukan pra-peradilan ini karena kami menilai bahwa terhadap klien kami ditangkap dulu, baru dicocok-cocokkan nih. Dicari saksi, cari bukti. Ini penegakan hukum seperti ini kami lihat adalah sewenang-wenang. Karena yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang fairness, yang betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Jangan sampai begini, kita sama semua di depan hukum, tapi kita tidak sama di depan penegak hukum. Jangan sampai itu terjadi. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Terkait tadi apa sosok yang berbeda, ciri-ciri fisik itu nanti alat buktinya akan dihadirkan apa, Pak? Pembuktian ini silakan pihak kepolisian dulu membuktikan. Iya kan? Iya kan? Oke. Jadi alat bukti yang akan kami ajukan bahwa DPO berbeda dengan Peggy Setiawan, kami mempunyai penetapan DPO yang diumumkan oleh Polda Jawa Barat, ya, 3 orang, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Itu sudah jelas kami akan jadikan bukti, ya, bahwa DPO-nya itu adalah Peggy alias Peron, khususnya dengan ciri-ciri rambutnya keriting, kulitnya tinggi 160, tinggalnya di Banjarwangunan. Nah, yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Peggy Setiawan ini lurus. Alamatnya di Kepongpongan, ya, bukan di Banjarwangunan, ya. Kemudian umurnya juga dalam DPO itu 30 tahun 2024 dan Peggy Setiawan ini, ya, baru saja 28 tahun. Pada saat ditangkap itu 27 tahun. Oke. Nah, kami jelaskan secara keseluruhan, permohonan pra-peradilan kami ada 35 halaman. Pada poinnya mempersoalkan pertama, ya, karena setiap kompresi pers Polda Jawa Barat selalu mengatakan bahwa penangkapan Peggy Setiawan dasarnya adalah DPO, dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah, ya. Maka, ya, kami menyampaikan dalam permohonan pra-peradilan ini pertama, ya, penangkapan, ya, tadi ada penangkapan. Penangkapan itu, ya, seharusnya seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Nyatanya Peggy Setiawan, ya, ditangkap statusnya belum tersangka. Ditangkap 21 Mei, ya, pukul 10 pagi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka 21 Mei juga, ya, tetapi sudah setelah ditangkap. Artinya, ya, pada saat ditangkap seharusnya sudah menjadi tersangka dan sudah ada 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nyatanya ini ditangkap dulu, ya. Ditangkap dulu, ya, kemudian ditetapkan tersangka. Seharusnya tersangka dulu. Tidak ada dari 2017, dari 2016 sampai viralnya film Pina, tidak ada yang namanya penetapan tersangka, tidak ada yang namanya pemanggilan. Kemudian yang kedua, ya, kecuali tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan boleh. Ini tidak tertangkap tangan. Sejak kejadian terdahulu juga, ya, itu kejadian 27 Agustus 2016. Kemudian baru ditangkap para pelaku 8 orang itu 3 hari kemudian, artinya tidak tertangkap tangan, ya. Jadi pertama mempersoalkan penangkapan, ya. Kedua, ya, mempersoalkan penetapan tersangka. Tadi karena, ya, penangkapan terlebih dahulu, seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak ditetapkan tersangkanya, ya, setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada 2 alat bukti, ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah ditetapkan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi, ya, saksi-saksi terakhir, ya, di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya, ya, dicari geng motor afiliasi sampai di Cirebon, ya, di Polres itu dicari Jakmania garis keras. Itu artinya
kami yakin bahwa dalam menetapkan tersangka itu poinnya. Jadi penangkapan, 2 penetapan tersangka itu. Oke. Oke, apalagi? ada informasi nggak seperti apa Peggy yang sebenarnya dicari ini? Apakah sudah ada informasi? Itu tadi ciri-cirinya yang dikasih tahu tuh. Iya, ada ciri-cirinya. Dimaksud Oh, itu kita belum ada. Enggak, sekarang begini. Kami Itu yang hadir harus di buktikan. sini, kami hadir di sini semata-mata kita harus garis bawahi nih ya. Kita harus garis bawahi bahwa Peggy Setiawan itu bukanlah Peggy Peron. Iya. Jadi apapun perbuatan Peggy Peron, bagaimana peristiwa, kami tidak ada kaitan itu. Yang kami ingin buktikan, silakan cari sendiri. Yang kami ingin buktikan, yang kami ingin bela di sini adalah orang yang atas nama Peggy Setiawan tidak bersalah, tidak tahu menahu, kemudian ditarik, dimintai pertanggungjawab dalam perkara ini. Kira-kira seperti itu. Jadi harus landasan kesamaan nama aja. Ya, tuh. jadi Ya. gini, Kalau kesamaan nama juga tidak sama. Nggak Apakah sama Peggy Setiawan dengan Peggy Peron? Kan ini dua hal berbeda. Kemudian yang paling penting begini. 2016 dilakukan penggeledahan, bahkan penyitaan 2 unit kendaraan bermotor yang motor itu motor rusak. Rusaknya apa? Rusaknya turun mesin. Motor Suzuki Smash itu rusak, motor turun mesin, tapi tetap dibawa. Kemudian perkara ini senyap. Kalau saja Peggy Setiawan dari 2016 akan dilakukan penangkapan, kira-kira sudah dilakukan penangkapan bukan di 2024 ini. Pertanyaannya kenapa didiamkan? Dan harus penyitaan barang Iya, bukti barang juga tuh bukti. harus Gimana? disertai dengan surat penyitaan barang bukti. Tapi pada saat penyitaan barang bukti itu tidak ada surat penetapan barang bukti atau surat penyitaan barang bukti dan tidak seizin pengadilan negeri. Iya, betul. Tidak ada. Lebih kami tekankan bahwa lebih kepada 2016 pada saat dilakukan penyitaan 2 unit motor rusak turun mesin, itu sama sekali tidak diberikan surat apa-apa. Tapi yang kemudian motor itu tetap dibawa. Sampai hari ini tidak ada bukti suratnya bahwa kepolisian melakukan penyitaan itu sekarang. Di mana bukti itu sekarang? Karena bukti tersebut juga tidak dimasukkan di dalam 8 terpidana ini sebagai alat bukti. Nggak masuk itu juga. Makanya kita menjadi pertanyaan kami, kira-kira penyidik apain sih terhadap motor itu? Diapain? Kita tunggu besok jawabannya. Kita tunggu besok jawabannya karena persoalan 2 unit motor yang dilakukan penyitaan ini kami juga sudah mengajukan dalam permohonan kami. Kira-kira seperti itu. Terus gini. Apa yang akan Ya, gini Pak. diajukan? Gini, satu lagi. Ini simpel saja sebetulnya. Ya. Kenapa kita tim kuasa hukum Peggy menitik beratkan kepada error in persona? Ya. Pertanyaannya adalah, apakah Polda Jabar menghormati putusan hakim tahun 2017? Kalau mereka menghormati, tangkap Peggy Peron, bukan Peggy Setiawan. Ya, Nah, itu betul. pertama, ya. Ya. Karena dari ciri-ciri yang disampaikan oleh rekan kami jauh berbeda. Ya, saya nggak usah kupas lagi karena sudah dikupas banyak ya. Siapakah Peggy Peron, siapa Peggy Setiawan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terakhir Kompolnas menyampaikan penyidik sudah mengantongi nama 5 Peggy Setiawan. Ya, kalau memang ada 5 Peggy Setiawan di kantong penyidik, ya, yang 4 panggil tuh, ya, yang 4 panggil, mintai keterangan, bila perlu perlakukan seperti klien kami Peggy Setiawan, ya, tangkap, tahan. Atau kalau mereka nggak berani itu lakukan klien kami seperti mereka, keluarkan, bebaskan, simpel kan, itu aja. Oke, jadi pada intinya karena kok kesimpulan permohonan kami ini adalah error in persona, salah orang, maka menurut Kuhap ketika ya Peggy Setiawan ini bukanlah Peggy alias Peron sebagaimana putusan pengadilan dan sebagaimana penetapan DPO, maka Peggy Setiawan adalah orang yang dicurigai. Seharusnya kalau orang yang dicurigai tidak langsung ditangkap. Lakukan pemanggilan dulu, lakukan pemeriksaan dulu sampai ditemukan 2 alat bukti bahwa pelaku pembunuhan dan atau pemerkosaan itu mengarah ke Peggy Setiawan. Baru itu saya acungi jempol kalau penyidik seperti itu. Tetapi nyatanya ya hanya menurut penyidik bahwa Peggy Setiawan itu adalah Peggy alias Peron, sementara ya dari ciri-cirinya berbeda, dia melanggar prosedur ya. Ada peraturan Kabareskrim ya, ada putusan Mahkamah Konstitusi. Fatal. Yang paling penting sebelum ditetapkan sebagai tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nyatanya ini langsung ditangkap
kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Itu jadi error in persona, tetapi tidak dilakukan pemanggilan dulu, tidak dilakukan pemeriksaan dulu sebagai saksi, langsung ditetapkan sebagai tersangka. Ditangkap kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Kita tunggu besok jawaban apa yang membuat penyidik, alat bukti apa yang membuat penyidik menetapkan klien kami yang jelas-jelas Peggy Setiawan kemudian menjadi tersangka. Demikian. Dokumen apa yang akan dihadirkan untuk menjadi alat bukti nanti untuk menyatakan bahwa ini Peggy ini salah tangkap? Oh itu nantilah. Nantilah. Nggak bisa kita buka itu nanti bocor. Nanti ada kejutan berikutnya, kejutan berikutnya di pengadilan nanti. Hanya yang saya mau katakan begini, bahwa dengan pernyataan termohon tidak akan menghadirkan saksi, menurut kami itu sangat bagus banget buat kami. Karena keuntungan besar buat kami. Karena sekarang saksi itu merupakan satu alat bukti. Dalam perkara pidana 184 KUHP, saksi itu berada paling depan, berada paling atas. Kalau sampai ini tidak dihadirkan ya udah silakan aja. Makanya kami mau mengukur besok nih. Kalau sampai dalam perkara ini yang kemudian hanya mengajukan ahli, ayo kita uji ahlinya. Tapi tadi Kira-kira ahli begitu. aja ya. Ahli aja. Sudah ketahuan, catat. Iya kan? Saya sudah mengancam. Silakan hadirkan AF ya. Yang awalnya dalam kompresi Polda itu diantaranya pengakuan AF, kami akan cecar